Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Ya, selamat pagi. Ya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sekarang kita mulai lagi pembelajaran PPKN-nya, tetapi kali ini Ibu akan mengajar kalian di buku paket ya. Buku paket yang sudah kalian dapatkan dari perpustakaan silahkan diambil dulu. Kita akan belajar dari buku paket. Silahkan buka buku paketnya di halaman 16. Ya, kita masuk ke halaman 16, yaitu tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan, misalnya ketika kalian mengikuti upacara bendera di sekolah, kalian menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah. Demikian juga ketika bendera merah putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antar negara. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nah, kita bahas dulu untuk nasionalisme dalam arti sempit. Disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sehingga sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya atau Deutschland über alles in der Welt. Nah, jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Nah, itu adalah nasionalisme dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kita masuk ke patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air.
Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut juga dengan jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah air. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua adalah komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen sebagai berikut. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selalu semangat dan berjuang. Mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR/tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 isi ketetapan MPR tersebut yaitu Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 45 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus dilaksanakan secara konsisten dan dalam kehidupan bernegara. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri negara yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia.
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian kata dengan berdasar kepada secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara, walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata Pancasila, tetapi secara eksplisit anak kalimat dengan berdasar kepada hal ini memiliki makna dasar adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas penafsiran historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan PPKI. Hal itu karena anggota-anggota PPKI berasal dari wakil-wakil masyarakat Indonesia yang telah bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila. Dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan juga melalui proses pengambilan keputusan bersama secara demokratis, berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia, dengan berperilaku yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang semuanya berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari, sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Nah, alhamdulillah untuk bab 1 kita semuanya sudah selesai. Silahkan apa yang Ibu terangkan tadi kalian rangkum. Kalian rangkum di buku tulis kalian. Kemudian pada saat kita sudah mengikuti pertemuan tatap muka atau kalian sudah belajar ke sekolah, maka buku catatan kalian akan Ibu kumpulkan untuk mendapatkan nilai tambahan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.